Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha diyafatan li'ibadihis shalihin wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang sholat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini terkumpul dua kemuliaan, dua hari agung, yaitu hari Jumat Sayyidul Ayyam dan hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya dua hari agung kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin diberikan hidayah dan taufik untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai khatib dalam kesempatan ini berwasiat khususnya untuk pribadi khatib, umumnya untuk kita semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali meninggal dalam keadaan muslim, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha identik dengan satu syariat Allah. Salah satunya adalah Allah perintahkan untuk menjalankan kurban atau penyembelihan hewan kurban. Bagaimana sejarah kurban diterangkan oleh para ulama. Misalnya dalam kitab Mishkatul Anwar dikisahkan konon Nabi Ibrahim dahulu memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang zaman itu, di zamannya adalah beliau termasuk miliuner, orang kaya. Ketika suatu hari Nabi Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Ya Nabi Allah, milik siapa ternak-ternak ini? Yang banyak ini kepunyaan siapa?"
Lalu kemudian Ibrahim menjawab, semuanya adalah milik Allah, semuanya kepunyaan milik Allah, tapi kini masih menjadi milik saya. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku akan serahkan semuanya. Jangankan ternak, cuma binatang ternak. Bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya pasti aku akan serahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang benar, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Hal ini disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku memotong menyembelihmu, maka fikirkanlah dan apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah aku akan menjadi orang yang sabar. Hadirin rahimahumullah, ketika keduanya telah siap melaksanakan perintah Allah, maka iblis datang sibuk menggoda sang ayah, menggoda sang anak, dan juga menggoda sang ibu silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyahkan sedikit pun oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Mereka tidak terpengaruh sedikit pun untuk mengurungkan niatnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibrahim alaihissalam melempari iblis dengan batu, mengusirnya hingga iblis lari pergi, dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu yang disebut dengan melempar jumrah. Masyarul muslimin rahimahullah, ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya Ismail mengira ayahnya ragu, mengira ayahnya tidak berani, seraya ia melepaskan tali pengikat tali dan tangannya agar tidak muncul suatu kesan atau image dalam sejarah di kemudian hari bahwa sang anak menurut saja untuk dibaringkan karena dipaksa. Ia meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling supaya tidak melihat wajahnya Ismail. Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah sebulat-bulatnya, seperti ayahnya yang telah tawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya Ismail. Telah Allah ridho kedua ayah dan anak yang telah pasrah tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban. Hal ini diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian, nama yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Masyarul muslimin rahimakumullah, menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia,
Malaikat Jibril terkagum-kagum seraya terlontar darinya ungkapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pun menjawab La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Inilah sejarah pertama kalinya disyariatkan kurban di hari raya Idul Adha. Kurban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak baik kambing, sapi, kerbau dan yang lainnya. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itu membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar, mempunyai arti yang besar. Seperti itulah kemudian umat Islam disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam? Pertama, perintah dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT harus dilaksanakan tanpa banyak pertimbangan. Harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Nabi Ibrahim, istrinya dan anaknya telah meninggalkan contoh bahwa bila perlu jiwa sendiri pun haruslah dikorbankan demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang dapat kita tarik dari peristiwa tersebut adalah kegigihan setan, di mana setan terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah. Setan senantiasa terus berusaha menyeret manusia ke jurang kejahatan dan kehancuran. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian yang ketiga, jenis sembelihan berupa bahimah atau binatang ternak merupakan gambaran bahwa hawa nafsu hewaniahlah yang harus dihilangkan. Hawa nafsu hewan yang ada pada diri manusia itulah sesungguhnya yang harus dikorbankan, yang harus dihilangkan demi meraih qurbat, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahimah, hewan ternak bila dilihat dari unsur gizinya mengandung suatu arti bahwa makanan di samping halal juga harus diutamakan masalah gizinya. Dengan demikian, sesungguhnya ibadah kurban mengandung hikmah yang berdimensi spiritual sekaligus juga mengandung dimensi sosial. Ia mendekatkan hambanya kepada Allah sekaligus membuatnya peduli pada sesama. Dengan daging yang diberikan kepada fakir miskin sebagai bentuk meringankan beban dan menggembirakan mereka. Daging kurban juga boleh dibagikan kepada orang yang kaya untuk melembutkan hati mereka, dengan harapan mereka pun terketuk hatinya untuk menyantuni sesama sekaligus mengokohkan keimanannya. Hadirin rahimakumullah, jika hikmah seperti itu dicapai dengan kurban, dengan menyembelih hewan seperti unta, sapi dan kambing dan membagikannya kepada sesama, sesungguhnya spirit yang sama juga haruslah kita miliki baik ketika Idul Adha kita berkorban atau tidak. Spirit itu sepeduli pada sesama, spirit untuk menebar kemanfaatan kepada manusia, spirit untuk mengorbankan sesuatu yang berharga demi kejayaan agama, spirit untuk mengorbankan sesama demi kejayaan agama dan juga kemanusiaan. Spirit kurban harus dilanjutkan pada setiap masa, setiap bulan, setiap satuan waktu. Jadi tidak hanya pada saat Idul Adha, tapi setiap waktu pun senantiasa kita hendaklah memiliki spirit untuk berkorban demi kemajuan agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada kita semua. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan pengorbanan kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.